Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak ada masuk ke tanah yang dijanjikan kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb, sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu tuh mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat. Yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan. Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dianggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Karena saudaraku, firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah. Siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara Olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau saya ingatkan, jamu ya, jaga mulut ya. Jaga diri ya. Jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran. Karena peperangan itu ada di sini. High minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Dan juga self-righteous. Merasa diri benar. Ini saudaraku. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita. Terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh. Saya tidak mungkin kalah. Saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati. Pelajaran daripada Uta Abe ini. Yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat. Kan dia seorang judoka, dia potong rambutnya pendek. Tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku. Saya masih ingat juara dunia kita, Rudi Hartono main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Karena itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus, mari kita berhati-hati. Siaga, waspada. God bless you. Amin. Tema kita berdoa dan berjaga atau waspada. 2 istilah yang bertentangan. Yang satu berdoa, tapi sambil berjaga-jaga atau waspada. Ini pengajaran Yesus dan pengajaran Alkitab. Saya terangkan beberapa hal dengan singkat. Yang pertama adalah perhatikan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berkhotbah. Yesus tidak mengajarkan murid-murid untuk berkhotbah. Yesus juga tidak mengajarkan murid-murid untuk bernyanyi. Karena 2 itu bisa dikerjakan oleh manusia.
Tapi Yesus mengajarkan gereja, Yesus mengajarkan murid-murid, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Salah satu isi pemuritan Yesus ialah berdoa. Katakan berdoa. Jadi saya mesti tegaskan ulang, terutama untuk para jemaat, ya, pengkhotbah, termasuk saya, jangan habisin waktu untuk belajar bagaimana berkhotbah. Karena Yesus tidak ada resepnya untuk kita berkhotbah, cara berkhotbah. Yesus tidak mengajarkan kita untuk bagaimana cara bernyanyi, karena itu bagian kita. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Coba lihat Lukas 11 ayat 1. Ayat ini sering dilalaikan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepadamu. Pertanyaannya, kenapa murid-murid, ya di bagian lain, dia nggak bilang salah satu, murid-murid meminta dia ajarkan mereka berdoa. Kenapa murid-murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa? Apakah supaya mereka ikut-ikutan berdoa seperti Yesus? Tidak. Murid-murid minta Yesus ajarkan mereka berdoa karena mereka melihat buah dari doa itu. Mereka melihat mujizat-mujizat yang terjadi karena doa Yesus. Mereka tertarik dengan buah itu. Ada orang sembuh, ada orang bangkit, ada orang pulih. Ada mujizat-mujizat yang begitu luar biasa dari hasil doa Yesus. Maka kemudian mereka minta supaya Yesus mengajarkan mereka berdoa. Tapi ingat saudara, dalam Amsal 28 ayat 7, ayat 9, ulangi, Amsal 28 ayat 9. Berdoa tanpa ketaatan, doa itu sebuah kekejian buat Tuhan. Ini peringatan penting sekali. Bahasa hari-harinya, kamu berdoa tapi tidak setia, doamu itu seperti kotoran yang dia buang ke muka Yesus. Peringatan penting buat hamba Tuhan, buat pelayan Tuhan, buat para pria, para wanita. Anda berdoa luar biasa. Tapi kalau Anda enggak taat, doamu sebuah kekejian. Tahu kata keji? Keji itu jijik. Dan Yesus pernah alami itu. Ketika dia sedang disalibkan, tergantung di antara langit dan bumi. Lalu dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Alkitab bilang Allah meninggalkan. Bahasa aslinya Allah memalingkan wajahnya. Waktu dia berteriak, Bapa, Eloi, Eloi lama sabatani. Bapa palingkan wajah. Coba bayangkan saudara, kita sedang bicara dengan orang yang kita kasih. Seseorang terus dia palingkan wajah. Kenapa Allah memalingkan wajah dari Yesus? Karena Allah jijik atas dosa yang ditanggungkan kepada Yesus. Baru kemudian kalimat terakhir, sudah selesai. Jadi Allah jijik atas ketidaktaatan. Saudara rajin berdoa luar biasa. Saya salut sama orang-orang Belesa ini. Apalagi kalau doa subuh. Wih, itu doanya itu bisa membuat laptop kita itu pecah. Terutama grupnya Bu Nana itu apa? Grup berapa itu? Mereka masih berdoa terus. Saya sudah habis grup 0, grup 10, kadang-kadang saya nggak ikut karena ada di tempat lain. Udah mandi, udah sarapan, udah naik ke mobil, masih dengar mereka berdoa. Dan itu bagi saya, itu orang-orang yang lagi nganggur, bukan. Orang-orang lagi serius dengan Tuhan. Itu baik sekali. Sekali lagi, baik. Tapi kalau Anda tidak setia dengan perjanjianmu, tidak setia dengan janjimu, tidak setia dengan panggilanmu, doamu sebuah kekejian buat Tuhan. Peringatan penting buat kita dan buat saya. Nah, pertanyaannya, kapan Yesus berdoa? Markus 1 ayat 35. Dia bilang begini, pagi-pagi benar,
Jadi berarti orang Belesa itu Alkitabiah. Karena pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa sunyi? Ini saya cerita kisah nyata. Di sebuah sekolah SD, ya, gurunya itu seorang wanita. Dia habis ngajar di kelas, sekarang jam pulang. Lalu ibu guru bilang, anak-anak periksa barang-barangmu supaya jangan ada yang ketinggalan. Tapi ternyata jam tangan ibu guru ketinggalan, nggak tahu di mana. Satu kelas diperintahkan untuk cari itu jam tangan ibu guru. Periksa tas anak-anak, nggak ada. Periksa kantong-kantong mereka, nggak ada. Ya udah, kalau begitu semua keluar. Tiba-tiba satu anak kecil, masih anak satu kelas, dia datang bilang begini, ibu boleh nggak saya masuk untuk cari lagi? Loh kan tadi kalian semua udah cari nggak ketemu. Nggak, saya mau cari lagi. Oke, kalau begitu ibu tunggu di luar. Dia masuk, dia tutup pintunya, kemudian dia duduk tenang. Seperti orang sedang bersemedi. Tenang, kira-kira 5 menit. Tapi dia tahu di mana jam itu tertinggal. Dari mana dia tahu? Dia mendengar detak, menit. Dia cari sumbernya. Ternyata di dalam laci ibu guru ketutup tisu. Dia ambil jam. Dia kasih ke ibu guru, bu aku udah dapat ini jam. Bagaimana cara kamu dapat? Aku duduk diam. Dan fokus mendengar dari mana datang suara detik atau menit itu. Kadang-kadang kita mesti ketemu Tuhan di tempat sunyi, tempat sepi. Alkitab bilang Elia waktu dilawat Tuhan di atas gunung, Tuhan datangkan badai, Tuhan gak ada. Datangkan kilat, guntur, Tuhan gak ada. Tapi tiba-tiba angin sepoi-sepoi. Tuhan bilang Elia, Tuhan tidak hadir kadang-kadang. Ya, kita bolehlah bersukaria, bereforia, rame-rame, bagus. Tapi beri waktu khusus. Beri tempat yang spesial. Di kamar tidurmu, di kamar mandimu, di ruang belajar. Hentikan semuanya dan dengar suara Tuhan. Dan itu sering terjadi. Makanya Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wah. Jadi bapak kalau ibu lagi diam, mata kadang-kadang tidak selalu karena berdoa. Lagi mikir bagaimana bayar tagihan. Karena hanya 2 hal yang membuat orang gemetar. Jatuh cinta atau jatuh tempo. Istrimu lagi berdoa, Ibu Nana kalau lagi berdoa saya enggak. Ya udah saya turun sendiri aja, cuci piring, goreng ikan, enggak apa-apa. Karena dia lagi berdoa. Tempat sunyi itulah. Gak usah pergi ke puncak karena ongkos kita enggak ada. Yesus pergi ke Taman Getsemani. Itu tempat yang berdoa. Jadi tempat di mana Yesus berdoa, di tempat yang sunyi. Karena dia mau bangun hubungan khusus dengan Bapaknya. Yang berikutnya, kapan saja Yesus berdoa, perhatikan ayat berikutnya. Doa ternyata adalah sebuah gaya hidup. Doa bukan program. Kayaknya ada gereja tertentu mereka bikin konser doa. Doa nggak usah dikonserkan. Lagunya yang dikonserkan. Doa itu adalah hubungan pribadi dan hubungan komunitas. Pagi-pagi benar.
tapi juga dia selalu berdoa. Kita lihat ayatnya, karena wajah saudara-saudara itu wajah yang membutuhkan ayat. Walaupun saya sebenarnya nggak suka banyak ayat. Perhatikan pada Matius 14 ayat 23. Setelah peristiwa 5.000 orang itu, Yesus keluar dan pergi berdoa. Jadi dia berdoa sebelum, sedang, dan sesudah. Saya ulangi. Yesus berdoa kapan? Sebelum, sedang, dan sesudah. Waktu kami kecil, waktu di SD, bapak saya pendeta, mama itu didikan Belanda. Jadi orang di sana, Tanimbar, atau orang Ambon, kalau makan bersama, itu meja makannya ditaruh piringnya tutup semua. Terus bapak berdoa. Selalu bapak yang berdoa, karena kami semua masih kecil. Habis makan, nggak boleh berdiri. Doa tutup. Jadi sebelum makan berdoa, setelah makan, doa ucapan syukur. Sekarang nggak ada. Bilang sama orang sebelah, bertobatlah. Apalagi makan di restoran. Terus ada hamba tuh, saya bilang ayo kita doa makan. Hamba Tuhan bilang, Pak jangan agamawi sekali. Disuruh berdoa dibilang agamawi. Nanti kalau nggak berdoa dibilang sekuler. Terutama itu pendeta-pendeta karismatik. Kalau disuruh berdoa makan dia bilang agamawi. Doa itu hubungan. Doa itu membangun relasi. Jadi jangan ejek orang berdoa. Di grup Ibu Nana itu yang paling doa kencang itu Ibu Yul. Bukan Ibu Yul. Ibu Mike. Itu kalau Ibu Mike berdoa, sampai kulit-kulit langsat di pasar juga dihitung. Biarin. Saya suka itu mereka punya berdoa. Cuma bikin saya kesal. Karena saya mau keluar, lama kali Ibu Nana keluar. Tapi puji Tuhan lah, berdoalah. Wanita kalau berdoa itu hitung. Sampai biji-biji kuacinya dihitung. Kalau pria enggak, kayak mau makan dalam nama Yesus, amin. Apapun modelnya, Anda mesti berdoa. Bilang amin. Berdoa mendatangkan hikmat. Salomo berdoa dapat hikmat. Bilang amin. Berdoa dapat kekuatan. Daud berdoa dapat kekuatan mengalahkan Goliat. Berdoa dapat visi. Daniel berdoa dapat visi. Yesus berdoa terjadi mujizat. Paulus berdoa orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Jadi doa bukan sebuah gaya agamawi, doa bukan sebuah program, tapi doa itu gaya hidup. Bilang amin. Dan kapan Yesus berdoa? Ada yang bilang dia 1 jam saja, makanya ada program 1 jam saja. Salah kutip ayat Alkitab. Perhatikan ayat ini, Lukas 11. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Semalam-malaman, Lukas 6 ayat 12, coba buka, Bridget. Lukas 6 ayat 12. Supaya kita tahu bahwa Yesus itu nggak berdoa jam-jaman. Dia berdoa semalam-malaman. Coba Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kapan? Berapa lama Yesus berdoa? Malam-malam. Kita semalam-malaman di kafe, tidur. Makanya problemnya nggak pernah selesai. Jadi jangan bikin program. Ada satu gereja bilang kita 2 jam, doa 1 jam saja. 1 jam di Taman Getsemani itu bukan waktu berdoa. Waktu berjaga-jaga. Karena 1 jam lagi Yesus akan ditangkap, dia udah tahu. Tidakkah kamu bisa bertahan 1 jam saja? Yesus hanya butuh 1 jam untuk berjaga-jaga. Tapi kenapa murid-murid ketiduran? Karena tadi malam kan mereka perjamuan. Berarti mereka itu minum kebanyakan. Minum anggur. Kemungkinan itu orang Tanimbar, orang Ambon, orang Batak enggak. Makanya ketiduran tuh. Yesus cuma minta tolong 1 jam. Aku sedang berdoa.
Saudara perhatikan ini ya. Saya ingin sampaikan prinsip ini sebelum kita bahas tentang kewaspadaan. Dan banyak sekali saya dengar hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat suka bicara tentang kedatangan Yesus. Lalu mulai kasih tanda-tandanya. Akan ada gempa bumi. Sebelum you lahir udah gempa bumi. Sebelum Yesus lahir sudah ada gempa bumi. Peristiwa Nuh itu peristiwa gempa bumi yang luar biasa tuh. Hancur semua. Peristiwa Sodom dan Gomora. Kenapa nggak datang Yesus? Jadi kedatangan Yesus itu terjadi dalam 3 peristiwa. Sebelum dia datang, aku akan mengutus anakku sebelum. Dan dia sedang bersama-sama dengan kita. Dan dia pergi dan akan datang kembali. Perhatikan apa program Yesus waktu naik ke sorga. Pak Charles, selamat datang. Kamu wajahnya udah mirip orang Bali ya. Apa program Yesus di sorga? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Serius. Menyediakan tempat. GBI Rock tidak menyetujui sorga. Tidak masuk sorga, tapi masuk kerajaan Allah. Program Yesus di sorga ada 1. Dan ternyata itu kebiasaan. Bridget buka Ibrani 7 ayat 25. Supaya kita tahu Yesus ngapain di sorga, bukan pengangguran tuh. Yesus naik ke sorga bukan pergi sediakan tempat, dia nggak usah sediakan. Tempatnya udah ada kok. Memang dia cleaning service. Perhatikan ini. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Katakan, saya di dalamnya. Nah, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Pengantara bahasa Inggrisnya intercession. Bahasa Indonesianya syafaat. Jadi Yesus di sorga berdoa syafaat menjadi pengantara buat orang-orang percaya dan Bapaknya. Bilang amin. Berarti Yesus punya daftar doa. Dan saya dan keluarga saya ada di daftar doa Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak mau ngaku biarin aja. Tapi saya ngaku. Walaupun nama saya nggak masuk dalam daftar doa Rock Belesa, tidak apa-apa. Tapi daftar nama saya ada di daftar doa Tuhan Yesus. Karena dia ke surga menjadi pengantara. Bahasa Inggrisnya intercession. Bahasa Indonesianya syafaat. Makanya Yesus bersyafaat buat kita. Yesus bersyafaat buat kita supaya kita tetap terhubung dengan Bapa di sorga. Makanya ada lagunya. Aku terhubung. Saya jadi terpengaruh sama orang rock. Pak Roni, Pak Togap. Gara-gara khotbah selalu ada nyanyinya. Akhirnya saya ikut-ikutan juga. Ya memang bergaul sama orang baik selalu terpengaruh. Pak Arifin khotbah ada nyanyinya. Pak Roni khotbah ada nyanyinya. Pak Togap khotbah ada nyanyinya. Saya ini nggak bisa nyanyi. Tapi gara-gara mereka, saya mesti belajar untuk nyanyi. Ayo, artis. Ku terhubung denganmu. Bagaimana cara Anda terhubung? Yesus kan udah di sorga, Anda di bumi. Tapi ternyata Ibrani yang bicara tentang iman. Dia bilang bahwa Yesus ada di sorga menjadi pensyafaat buat orang-orang yang datang kepada Bapa. Bilang amin. Jadi banggalah kita, Pak Charles. Mungkin namamu tidak terdaftar untuk didoakan oleh Pastor Agatha. Karena kamu bukan pemimpin yang diandalkan oleh dia. Kamu tidak kasih setoran. Kamu tidak pesan makanan yang potluck. Tapi Yesus, kamu masuk di daftar doa syafaat Yesus. Bilang amin. Itu cukup. Cukup buat saya. Cayo amin. Namamu nggak pernah disebutkan di doa di sini. Saya apa lagi? Yang disebutkan itu Pak Arifin, Pak Roni Daud, Pak Togap. Cuma bertiga itu aja yang terus dibacakan. Terus kita ini apa? Mereka itu juga persembahannya juga nggak dikasih ke sini kok. Kita yang kasih persembahan nggak pernah disebutkan di doa syafaat.
Jadi Pak Ibu Esther, Ibu minta bertobatlah. Sekali-sekali dong sebut nama Cahyo, Damon, Pak Peter. Amin. Nah, saya tunggu minggu depan saya mau dengar. Yang mau saya kasih tahu ialah Anda tidak perlu kecewa, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa tertinggal karena nggak disebutkan di doa orang. Tapi Yesus sebutkan namamu. Karena Alkitab bilang dia menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah. Berarti Yesus menjadi pensyafaat buat kita untuk hubungan dengan Bapa. Bilang amin. Weh, kok nggak ada yang kasih ekspresi apa kek? Itu luar biasa. Kenapa begitu? Karena kita tiap hari menghadapi masalah. Coba ikuti saya. Masalah membentuk karakter kita. Tetapi karakter dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Yang tidak punya masalah hanya orang yang udah mati. Semua kita, termasuk Pak Arifin, Pak Roni, Pak Togap, juga punya masalah. Karena mereka manusia yang ada di bumi. Saya juga punya masalah. Semua kita punya masalah. Tetapi masalah itu baik bagi kita. Alkitab bilang aku tertekan itu baik. Supaya aku mencari engkau. Kata Daud. Tetapi masalah itu membentuk karakter kita. Sebab hanya karakter yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Tiap hari. Kapan masalah itu selesai? Ketika engkau menyelesaikan hidupmu di bumi. Lalu ada orang bilang begini, Pak, orang dia finishing well nggak? Kemarin kami pertemuan di Belesa, saya, Pak Roni, Pak Janus, Pak Togap, Pak Sulis, hamba Tuhan kami mempersiapkan kegiatan Rockman. Sedikit diskusi tentang finishing well. Saya bilang, saya puji Tuhan, buku saya udah terbit. Dan akan diluncurkan justru di Gemim. Besok malam kami terbang ke Manado. Bumita. Tapi nggak usah pesan apa-apa lagi ya. Saya kalau ke Manado pulang, bawa titipannya Ibu Gembala. Tapi nama saya nggak masuk di daftar doa. Titipannya gula merah. Ya puji Tuhan lah. Ya. Nanti Ibu kasih tahu lagi, kami datang. 1 minggu di Manado sama Ibu Nana. Nah, salah satu doa saya yang dijawab Tuhan, saya doa lama loh. 20 tahun saya berdoa. Iya. Dan doa itu tergenap pada peristiwa di Tomohon. Ketika saya jelaskan tentang pemulihan keluarga, pemimpinnya bilang, Pak, kita mulailah Oktober, November, dan setiap bulan sepanjang tahun, 2 kali, 1 bulan dilakukan di semua gereja di Indonesia. Wah, saya bilang terima kasih Tuhan. Aku tunggu itu berita dari Tuhan 20 tahun. Berdoa berapa lama? Ayo, 20 tahun. Tapi selama 20 tahun, saya menghadapi begitu banyak problem. Menghadapi hamba-hamba Tuhan yang menghalangi berkat-berkat kami. Oh iya, yang menghalangi berkat kami itu hamba Tuhan. Yang blacklist kami supaya tidak boleh dana kami keluar. Dan bukan main. Tapi Tuhan jawab persis tanggal 4 September tahun 2025. Maka Ibu Gembala mohon maaf. Mungkin setiap bulan datang ke sini cuma 1 kali. Karena harus berkeliling Indonesia. Untuk mengurusi keluarga-keluarga di 108 sinode gereja. Lihat pria. Itu doa. Itu bukan sekedar keluhan. Itu doa saya supaya bangsa ini dipulihkan. Doa saya supaya negeri dipulihkan. Doa saya supaya gereja dipulihkan. Doa saya supaya keluarga-keluarga dipulihkan. Bagaimana caranya? Pria, kau apa? Jadi bersyukurlah
Anda ada di daftar doa Tuhan Yesus. Tidak semua saudara ada di daftar doa saya. Paling cuma berdoa, kami berdoa untuk jemaat Rock Belesa, udah. Tapi nggak sebut nama. Tapi Yesus sebut nama. Kekuatan yang luar biasa. Berarti kita sedang menghadapi banyak problem. Salah satunya problem kedatangan Tuhan Yesus. Yesus akan datang, pasti. Kepastiannya sama dengan kepastian dia lahir. Kepastian kedatangan Yesus sama dengan kepastian dia disalibkan. Kedatangan Yesus sama dengan kepastian dia mati dan bangkit. Jadi pasti, katakan pasti. Hanya waktunya kita nggak tahu. Kapan itu kita nggak tahu. Itulah sebabnya kamu berjaga-jaga. Ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Gempa bumi. Apa tandanya? Perang antar negara. Apa tandanya? Perang suku. Apa tandanya? Terjadi penyesatan. Apa tandanya ada nabi-nabi palsu? Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru sudah bicara itu 2000 tahun yang lalu. Kok nggak jadi-jadi? Ternyata ada kuncinya. Brigit buka. Matius 24. Ayat berapa itu? 14. Itu kuncinya. Supaya Yesus datang itu, kelar itu. Perhatikan Matius 24 ayat 20, ayat berapa? 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di Indonesia ini masih banyak suku-suku bangsa yang belum dengar firman, belum dengar Kristus. Di Asia ini masih banyak, di dunia ini masih banyak. Bahkan bangsa suku-suku itu belum selesai, sudah muncul suku baru. Dia bernama suku milenial. Karena suku bicara tentang gaya hidup sendiri. Satu kali kami pergi makan di sebuah tempat. Pas mau parkir, Ibu Nana bilang ini, Pak, ini tempat ini mehong enggak? Saya benar-benar enggak tahu itu istilah dari mana. Terus Yanson atau Deborah yang bilang, mehong itu mahal enggak? Oh, itu kamus dari mana itu? Coba saudara bilang mehong di kampung saya, enggak ada yang ngerti. Dikira itu orang kesurupan. Berarti apa? Suku baru muncul, gaya hidup sendiri, cara hidup sendiri. Mereka orang biasa tidur siang, kerja siang, tidur malam. Suku baru tidur malam, tidur siang, kerja malam. Itu suku baru. Dan mereka perlu diinjili. Mereka perlu dengar Injil kerajaan ini. Karena mereka adalah pewaris, bahkan yang melanjutkan itu. Itu sebabnya semua cuma diberi tanda. Akan terjadi ini, tanda. Apa tanda, ada lagunya kami itu, dulu waktu di Strongman. Apa tanda kota berlawan, lampu merah di sebelah kiri. Padahal semua lampu di sebelah kiri. Apa tanda kita berkawan, kita semua ada di sini. Haleluya. Kok nggak ada yang bilang cakap ya? Lampu merah tandanya berhenti, betul? Lampu hijau tandanya jalan. Apakah Yesus datang karena ada lampu merah, lampu hijau? Cuma tanda. Orang botak, itu tanda bahwa dia diperhatikan Bapa di sorga. Matius 10, sehelai rambut jatuh izin Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus mau datang. Jadi jangan terpengaruh dengan tanda. Itu tanda itu mengingatkan kita bahwa ada satu peristiwa penting. Kamu harus sebarkan Injil kerajaan Allah. Karena tandanya muncul. Orang-orang di kampung dulu tanda pagi. Dia keluar rumah, dia lihat ke sebelah timur. Ini sudah jam 4 subuh. Tahu dari mana, Pak? Tandanya, ternyata betul tuh. Orang Majus tahu Yesus lahir. Raja lahir dari mana? Bintang. Itu tanda. Anda jangan terpengaruh dengan tanda untuk mulai mengajarkan orang. Tanda mengajar menolong kita
untuk mengajarkan Injil Kerajaan Allah harus menjangkau bangsa-bangsa di dunia. Bilang amin. Maka penginjilan menjadi penting. Dan salah satu prinsip pemuritan Yesus supaya Anda bisa menangkan atau mengalahkan pencobaan itu ialah berdoa. Kalau ini kita praktekkan, saya percaya. Jadi saya nggak terlalu khawatir kapan Yesus datang, terserahlah. Bukan urusan dia, bukan urusan saya. Tapi urusan saya ialah taat pada perintahnya. Kalau kamu betul-betul tunggu kedatangannya, lakukan bagian. Apa itu? Injil Kerajaan Allah. Banyak ada orang tulis di WA saya, pergi terus ya. Ya memang Tuhan suruh kita pergi, Tuhan nggak suruh kita datang. Dia nggak bilang datanglah, nggak ada. Kalau kamu letih lesu baru datanglah kepada aku. Kalau beritakan Injil, datanglah ke gereja. Ngapain beritakan Injil buat kalian? Kan udah baca Injil. Khotbah hari Minggu itu menegur kita, mengingatkan kita, menasihati kita, dan membuat kita termotivasi untuk pergi. Coba korek orang sebelah, pergi. Usir dia. Kumpul terus di gereja, akhirnya apa? Kepahitan, tersinggung, marah. Akhirnya apa? Selingkuh. Pergi. Amin Pak Charles. Saya suruh kamu datang sini, pergi. Persekutuan ibadah itu penting. Kenapa? Karena di situ kita membangun hubungan. Di situ kita dapatkan penguatan doa dan firman. Di situ kita saling menegur. Di situ kita saling mengingatkan. Tapi begitu Anda keluar, 6 hari selanjutnya kamu mesti pergi. Kemana perginya? Ke tempat di mana engkau bekerja dan melayani. Menurut Alkitab Perjanjian Baru, Matius sampai Yohanes, Yesus tinggal di bait Allah, waktunya hanya 8%. 92% dia ada di luar bait Allah. Di mana? Marketplace. Di mana? Para nelayan, para petani, para gembala, orang miskin. Kenapa di sana? Karena mereka ada di sana. Kan dia datang untuk mereka ada di sana. Bukan di bait Allah. Bait Allah itu cuma imam. Bait Allah itu para pekerja. Supaya mereka mempersiapkan liturgi-liturgi ibadah. Mereka mempersiapkan persembahan-persembahan. Tapi Yesus pergi. Dan pergi dan pergi. Itulah yang disebut kita waspada, karena Yesus bilang aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Dan dia kasih clue-nya. Maka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan tulusnya aja yang diambil. Jangan cerdiknya aja diambil. Itu satu paket bagaikan satu mata uang dua sisi. Cerdik seperti ular, bukan dia bilang begini, cerdik seperti ular atau tulus seperti ular, dia nggak pakai atau. Dia nggak pakai titik koma. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Satu paket. Tulus seperti merpati. Kenapa dia bilang domba? Saya kasih tahu ya, ini ilmu perbinatangan. Ya saya kasih tahu. Makanya Yesus pakai itu untuk menerangkan kebenaran. Domba itu punya dua hal yang berbahaya buat dirinya. Pertama, jarak pandang domba matanya hanya 1 meter. Kiri kanan 1 meter. Makanya ada lagunya. Kakak tabula bale. Nah, karena itu lagu buat domba itu. Dulu nona. Ya. Jadi jarak pandang domba 1 meter. Ke depan 1 meter, kanan 1 meter, kiri 1 meter, belakang 1 meter. Yang bikin siapa? Tuhan yang bikin. Kan Tuhan ciptakan dia. Dan karena itulah domba butuh penuntun. Penuntunnya bernama gembala. Karena di depan mungkin ada jurang. Di sebelah kiri kemungkinan ada serigala. Di sana kemungkinan ada jerat. Maka dia perlu dituntun. Makanya disebut gembala domba. Kita ini domba-domba yang jarak pandang kita terbatas. Maka kita perlu gembala. Bilang amin. Tapi gembala itu dia juga punya disiplin. Dia pegang tongkat.
Supaya kalau ada domba, karena domba itu nggak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Domba nggak bisa jalan sendiri, Pak Charles. Anda bisa jalan sendiri, tapi domba nggak bisa. Domba selalu berkerumun. Maka gembala mesti pakai tongkat untuk pukul siapa? Yang keluar dari komunitas. Kenapa? Karena hewan seperti singa atau serigala tidak pernah menangkap mangsa dalam kerumunan. Dia baru tangkap mangsa kalau dia keluar dari kerumunan. Makanya 1 Petrus 5 bilang, berjaga-jagalah, si iblis berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itu kata singa dipakai di situ. Jadi kalau orang yang keluar dari komunitas, hidup di luar persekutuan, dia gampang diterkam serigala. Serigala sekarang, dia enggak giginya taring, tapi lipstiknya merah. Charles, amin. Damon, Pak Peter, serigala sekarang, dia enggak ganas terkam robek tubuhmu, tapi dia robek dompetmu. Ayo, sudah tahu serigala sekarang? Wih, kasbi putih, paha putih, rambutnya, ya, senyumnya. Karena sini kayaknya dia remah betul ya soal ini. Jadi serigala sekarang itu dia nggak ganas, tapi mematikan. Dan sekarang serigala sedang menghantam gereja. Sudah 5 gereja yang pimpinan sinodenya sedang ditangkap. Dan semuanya berhubungan dengan saya. Terus doakan. Ada ketua sinode yang masuk penjara karena uang. Itu serigala, bos. Ada pimpinan gereja yang sedang disidang karena habis 6 miliar rupiah. Ada gereja yang sedang konflik. Karena apa? Perebutan tanah. Semuanya terjadi di gereja. Karena apa? Hidup di luar komunitas. Domba itu Anda ditetapkan jadi domba. Jangan keluar dari komunitas. Karena sekali lagi singa, binatang buas hanya menangkap mangsa kalau ada di luar komunitas. Sekali-sekali lah nonton itu program di TV itu apa namanya itu, apa namanya, National Geographic. Saya suka nonton itu karena ada binatang-binatang yang baru ditangkap kalau dia cacat, begitu keluar udah tangkap pasti. Jadi kita butuh gembala tapi butuh komunitas. Siapa gembala kita? Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Firman-Nya dan doa. Komunitasnya orang-orang yang percaya. Jadi jangan malas ikut persekutuan. Jangan sendiri, Pak Charles. Kamu orang yang paling gampang akan digoda karena berada di tengah-tengah masyarakat atau tempat-tempat yang penuh dengan onak dan duri. Maka kamu harus dijaga. Pakai apa? Firman, pakai apa? Doa, pakai apa? Komunitas. Amin. Kalau itu yang kita lakukan, jangan terpengaruh dengan orang yang rajin berdoa. Rajin berdoa baik, tapi periksa responsnya. Itu kita praktekkan. Saya cuma mau bilang, wow. Terakhir, kita sering berdoa bilang begini, Tuhan lawat kami, hati-hati dengan doa macam begitu. Hati-hati, dan saya minta jangan doa begitu lagi. Sudah tahu kalau Tuhan lawat kami artinya apa? Dia datang. Loh kalau dia datang, lo udah siap gak? Perhatikan peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Itu Tuhan lawat umat. Kenapa Tuhan lakukan? Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Itu bukan suka-sukanya Tuhan, bukan. Karena ada sitchen lebennya, itu bahasa Jermannya itu. Ada kondisi yang tersedia. Apa itu? Ada 12 murid yang sudah dilatih 3,5 tahun. Kemudian murid-murid melatih 120 murid. 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga, dia persiapkan 12 murid untuk hidup dalam kerajaan Allah. Satu aja temanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3, Bridget tampilkan.
Supaya orang-orang ini tahu ada Alkitab. Soalnya mereka datang dengan handphone. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ya, ini bagian terakhir dari khotbah saya tentang kewaspadaan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ini disebut bahasa Inggrisnya miracle, banyak mujizat. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang, berarti kalau bikin rundown-nya Yesus 40 hari, itu kan makan pagi, habis 2 pagi dia makan. Habis itu pelayanan, sampai makan siang. Habis itu sampai sore. Jam 6 sore nggak boleh lagi pelayanan. Itu tradisi orang Yahudi. Maka 1 hari 3 kali pertemuan. Pagi, siang, sore. Berarti 40 kali 3, berapa kali? 120 kali pertemuan Yesus untuk mengajarkan kerajaan Allah, 120 kali dalam 40 hari. Siapa yang dengar? 12 murid plus 120 yang sudah dimuridkan. Maka waktu Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 bertobat. Itu bukan tiba-tiba bertobat, ada fasilitatornya, ada pendoanya. Fasilitatornya 12 murid, pendoanya 120 orang. Jadi mereka udah siap untuk dilawat Tuhan. Begitu Roh Kudus dicurahkan, Petrus ucapkan firman, kami percaya kepada Yesus orang Nazaret itu, 3.000 orang bertobat. Jadi bukan Petrus yang hebat sekali dia, terus 3.000 bertobat, karena ada perjumpaan. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 3, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Allah berfirman jadi terang, berarti firman dan Roh Allah bekerja, terang terjadi. Petrus mengucapkan firman, Roh Kudus menyambarnya, 3.000 bertobat. Bagaimana caranya? 120 pendoa, kalau 3.000 bagi 120. Dia datang doakan tumpang tangan dalam nama Yesus. Percaya Yesus gak? Percaya. 3.000 bagi 120 aja. Itu namanya kami siap dilawat Tuhan. Ini gereja modern. Masih juga bikin dosa, korupsi, manipulasi. Minta Tuhan lawat hanya supaya masalahmu selesai. Tuhan gak selesaikan masalah dengan cara itu. Masalah selesai kalau diambil kau mati. Tuhan mau kita bertobat. Bilang amin. Jadi hati-hati dengan doa. Tuhan kami mohon kedatanganmu lah. Kamu udah siap belum untuk urusin Tangerang? Sudah berapa orang di Tangerang ini yang bertobat, yang hidup benar, supaya Yesus waktu datang, kita sambut dia dengan kemegahan. Amin. Sudah berapa orang di Jakarta ini yang siap menanti kedatangan Yesus? Saya bilang di Papua itu, Anda pingin Yesus segera datang dari timur. Kamu udah siap gak untuk terima kedatangan dia? Karena Yesus bilang, 2 orang sedang membajak, 1 terangkat, 1 tinggal. Kalau suami istri ya memang begitu. Kenapa? 1 diselamatkan, 1 nggak diselamatkan. Kenapa? Yang tidak diselamatkan itu yang tidak taat dengan janji, yang belum percaya kepada Yesus. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus, jangan langsung bilang udah mau datang Yesus. Karena tanda-tandanya, Nuh berapa ribu tahun lalu, Abraham, Lot, Yunus, Daniel, berapa tahun lalu sudah dapat tanda-tanda. 1000 tahun itu. Yesus 2000 tahun. Sudah ada tanda-tanda itu. Tapi yang dia mau, Injil kerajaan Allah itu didengar segala suku bangsa. Baru tiba kesudahan. Jadi kalau Anda ingin supaya Yesus segera datang, pergi menangkan suku-suku bangsa. Baru tiba kesudahan. Bukan berdoa di ruang-ruangan seperti lalu Yesus datang, enggak. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Dan tema utama Yesus ialah kerajaan Allah. Bilang amin. 120 kali ngomong kerajaan Allah. Kita setiap minggu beda tema. Makanya nggak berubah-ubah. Lihat wajah kita penuh tema. 1 tema aja orang berubah. Jadi bersyukurlah. Memang GBI Rock satu-satunya gereja yang Alkitabiah. Karena dia bahas kerajaan Allah. Haleluya. Tapi ini jangan disebarkan ya. Nanti saya diprotes sama gereja lain. Mari kita bahas kerajaan. Apa itu kerajaan Allah? Yesus rajanya. Kalau raja berarti ada rakyat. Siapa rakyatnya? Saya yang percaya kepada. Apa undang-undangnya? Firman Allah.
Apa alat komunikasinya? Roh Kudus. Maka kita taat pada Yesus karena firman. Bukan aturan gereja. Karena aturan gereja diciptakan oleh manusia. Tapi firman itu datang dari Tuhan. Bilang amin. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia tahu firman Tuhan, dia tahu siapa rajanya, dia tahu rakyat itu hidup bersama-sama dalam komunitas, dan dia mau taat pada hukum yang berlaku. Maka doanya mengubah segala sesuatu. Jadi bagian kita berdoa, katakan berdoa. Doa supaya Anda kuat menghadapi ketika ada berita yang datang bahwa anakmu sedang mengalami kecelakaan. Karena lalu lintas, Anda kuat menghadapinya. Doa untuk membuat kamu kuat ketika suatu ketika dapat berita, suamimu pergi dengan kuntilanak, kamu akan kuat menghadapinya. Amin. Oh iya, doa itu membuat kita kuat menghadapi peristiwa yang kita tidak tahu. Doa itu menguatkan Anda, supaya dokter akan bilang begini, Pak, mohon maaf, anak Bapak tidak bisa kami selamatkan. Kamu telah kuat untuk menghadapi berita dari dokter itu. Pak, mohon maaf, kami beritahu Bapak, anak Bapak di kota ini, dia telah meninggalkan Yesus. Anda akan kuat menghadapinya. Dan dengan kekuatan itulah, kamu akan rebut mereka kembali. Bilang amin. Mujizat terjadi karena orang mengandalkan Tuhan. Tidak ada mujizat yang terjadi di tempat yang hampa. Selalu ada yang dibawa kepada Tuhan. Kalau itu kita praktekkan, wow, saya percaya bahwa doa dan kewaspadaan adalah satu paket utuh. Maka kita akan dengar, paket-paket, COD, boleh periksa, unboxing, oh ini tidak sesuai iklan, boleh kembalikan. Oh ini sesuai iklan, boleh ambil. Jadi ingat, setiap kali paket datang, itu tanda bahwa Anda mesti bayar atau ambil. Sekarang banyak orang gak mau repot. Dia langsung transfer, taruh kotak di depan rumahnya, udah taruh aja di situ. Kalau saya lain, COD. Karena banyak penipuan, saya unboxing dulu. Karena sudah 3 kali kami ditipu. Tidak sesuai dengan iklannya. Maka berhentilah transfer dan COD. Tidak cocok, balik. Return. Udah. Nah kalau Yesus datang, Anda nggak bisa return, nggak bisa. Anda harus terima dia apa adanya. Bilang amin. Dan Yesus bukan paket COD. Dia sorga di bumi.